Thank you, Helen. Shalom, people. Shalom. Luar biasa. I've seen so many of you. Saya udah pernah lihat, ada yang sudah lama juga nggak lihat, sekarang kelihatan lagi. Dan saya sungguh diberkati sekali dengan pelayanan anak-anak daripada sekolah minggu juga, yang saya lihat pertumbuhan yang luar biasa. There are a lot of new members, a lot of babies, new babies, dan juga ada anak-anak balita maupun batita, yang saya rasakan bahwa kehidupan itu bukan hanya anak-anak, bukan hanya kita saja yang bisa menikmati sebagai orang dewasa, tetapi mulai dari anak-anak mereka bisa mengenal akan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. It's very important, sangat penting sekali untuk kita bisa, bukan hanya kita yang menerima, tetapi anak-anak kita juga bisa menerima akan pengajaran daripada pengenalan akan Kristus Yesus. Why they need to know Jesus? Karena Tuhan Yesus sendiri pun mengundang anak-anak itu untuk datang langsung ke Dia, dan Dia memberkati mereka. Jadi Tuhan Yesus itu regard anak-anak sangat-sangat penting. Jadi saudara, bagi yang mempunyai anak-anak sekolah minggu maupun yang masih baby, saudara nggak usah takut bahwa sekolah minggu kita ini, saya udah melihat gurunya sendiri, saya sudah tahu, by the way, gurunya itu leaders kita. Our Sunday school teacher Lenny ini, dia sangat diberkati dengan banyak sekali pewahyuan, dan juga bukan hanya banyak sekali pewahyuan, tetapi apa yang dia alami sendiri. Dia sendiri belum punya anak, saudara-saudara. Dia itu masih single. By the way, notice, single. And available. Lenny nggak ada di sini ya. Dia lagi mengajar di sana. Ya, kita promosikan Lenny dah hari ini. Well, she's very dia ini adalah guru sekolah minggu yang luar biasa sekali, dan saya sangat diberkati dengan apa yang dia ceritakan, apa yang dia saksikan. Saya suka nanya gitu, Lenny, apa kabar nih anak-anak sekolah minggunya? Gimana nih anak-anak sekolah minggunya? Apa yang kamu ajarkan? Dan ternyata kesaksian yang masuk itu banyak sekali loh, saudara. So many testimonies bahwa anak-anak kita ternyata mereka menangkap. Ternyata mereka bisa catch that revelation. Dan saya percaya bahwa pada saat Tuhan Yesus pun mengajar, di tengah-tengah orang banyak, itu juga terdapat anak-anak sekolah minggu. Bayangkan, pengajaran daripada Tuhan Yesus juga memberkati mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Tidak ada batasan sama sekali. Why? Karena Tuhan Yesus, Dia mengajarkan dari kehidupan. He teach from life. From life to life to life. Tuhan Yesus datang untuk memberikan life. Dia tidak datang untuk memberikan moralitas. Dia tidak datang untuk memberikan hukum Taurat, karena hukum Taurat sudah datang terlebih dahulu, yaitu hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, tetapi grace and truth, kasih karunia dan kebenaran datang, comes by Jesus Christ. It's very personal. Datang, Dia datang. Dia yang mendatangi saudara. Jadi kalau saudara bilang, saya yang menemukan kasih karunia, I'm sorry, you're wrong. That grace found you, not you found grace. Bahwa bukan engkau yang menemukan kasih karunia itu, tapi kasih karunia menemukan saudara-saudara dan saya. Amin. Bahkan kasih karunia itu mendatangi anak-anak kita. Kasih karunia itu Dia ingin mengajar. Kasih karunia itu datang ingin memberikan kehidupannya. Bayangkan kalau saudara mulai dari kecil saudara sudah diajarkan tentang kasih karunia, then when you grow, waktu kita bertumbuh menjadi dewasa, kita semua didewasakan di dalam kasih karunia, dan hasilnya setelah menjadi orang dewasa, menjadi orang yang gracious. Gracious people give grace to other people. Oke? Orang yang penuh dengan kasih karunia akan memberikan kasihnya, anugerahnya kepada orang lain. But non-gracious people, it's the same thing. Dia tidak bisa gracious terhadap yang lain. Sama seperti dengan orang-orang yang belum mengenal akan kasih karunia itu. Then what's the difference? Okay? We are here, kita ada di dunia ini adalah to share the life of Christ for other people. Amin. So, saudara, minggu ini kita udah memasuki the third quarter, kuartal ketiga, yaitu tema tahunan kita bahwa Allah itu menabur. Allah menabur. God sow, Jesus Himself sow. Yesus menabur. Menabur apa?
menabur hidupnya sendiri. Dia menabur benih-benih kehidupan. Amin. Waktu seorang petani, dia menaburkan benih, gitu ya. Dia itu menaburkan suatu biji kehidupan. Di dalam benih itu terdapat kehidupan. Saudara nggak bisa ngelihat, tetapi di dalam biji itu, itulah terdapat pohonnya, terdapat akarnya, terdapat buahnya, terdapat daunnya, terdapat biji-biji yang lain juga. That's why di dalam biji itu ya, seed itu tuh seperti pot, tau nggak, kantong. That's why kita ini suka pakai iPod untuk mendengarkan, karena di dalamnya terdapat biji-biji kehidupan kalau diisi dengan kebenaran. iPod juga bisa diisi dengan benih kematian. So jadi kalau diisi dengan sermon-sermon yang anointed, yang ngomong mengenai Tuhan Yesus, berarti ada benih kebenaran di dalamnya. Ngomong mengenai bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib. Banyak ngomong orang mengenai Tuhan Yesus, tapi juga banyak yang istilahnya itu Tuhan Yesus plus something, atau Tuhan Yesusnya cuma sebagai additional thing. Jesus is not addition, He is everything. Dia itu ada dalam semuanya, tercakup dalam semuanya, dan seluruhnya itu semuanya Dia yang hold, Dia yang start. Jadi kalau saudara, waktu kita dalam kehidupan ini, when we start with Christ, waktu kita mulai dengan Kristus, kita pun akan mengakhiri dengan Kristus. Kalau saudara mengawali dengan perbuatanmu sendiri, dengan kedaginganmu sendiri, kedagingan itu bukan mengenai seks dan yang lain-lain, itu only your imagination, only your perverted imagination. Daging, seks. No, it's not equal, okay? Jangan langsung mikir daging, seks gitu, you know. You're already perverted. Itu karena apa? Iblis, dia itu the master of lies. Dia itu adalah si penipu. Namanya aja penipu, deceiver. Jadi begitu kita dengar kedagingan, wah, maksiat, kebejatan, seks, langsung kepikirannya ke arah sana. You know, kedagingan itu ngomongin mengenai self-effort, mengenai usaha kita sendiri. Jadi kalau kita mulai dengan kedagingan, kita akan mengakhiri, kita akan menuai kebinasaan. Okay, because the works of the flesh, dibilang. Karena pekerjaan daging, nggak ada buah daging, itu nggak ada. Yang ada pekerjaan daging. Yang ada itu buah roh. Buah roh, nggak ada. Buah daging nggak ada. Adanya itu karena apa? Buah itu dihasilkan secara natural, secara alami. Ya kan, ada pohon yang ngeden gitu, pohon apel gitu ngeden, gitu, tau ada apel, nggak ada. Kalau mau menghasilkan buah, menghasilkan aja. Tapi kalau pekerjaan daging itu effort, my own, me, myself, and I, a self-made man. Wah, itu kan orang mulai dengan usaha sendiri. Kalau saudara mulai dengan usahamu sendiri, engkau akan mengakhiri dengan usahamu sendiri. Dan engkau harus maintain dengan usahamu sendiri, oke? Sama juga, this church, gereja ini dibangun bukan karena usaha kita. Kita nggak asking untuk nambah-nambahin kerjaan, gitu ya. Untuk bikin organisasi, bagi saya sudah cukup banyak organisasi saya yang ikut, nambahin satu lagi, itu nambahin kerjaan. Tapi untuk apa kita nambah-nambahin kerjaan kalau tidak ada kehidupan? Amen. Jadi yang ditanamkan oleh Tuhan dalam gereja ini adalah kehidupan. Fondasinya dimulai dengan kehidupan, mengalir ke atas bertumbuh dengan kehidupan, dan buahnya pun adalah buah kehidupan. Jadi kalau kita melihat ada kematian, that is not from the Lord. Kalau kita melihat banyak chaos, nanti by the way I'm getting ahead of myself. Tapi kalau kita melihat ada kekacauan, that means there is no life. Amin. Kita lihat negara kita ya. Negara kita ini luar biasa sekali. By the way, banyak yang milih ya. Banyak yang nyoblos. Yes. Amin. Amin. Peace bro. Ya. Tintanya sudah hilang sih. Lumayan cepat sih tintanya hilang, tapi beneran loh, saya juga ikut nyoblos loh.
TPS 22 di Fatmawati. Saya di sini, bukan di sini. Saya di sini. Oke. Nah, apa itu? Ya, saya perlu naruh sih. Selfie penting sih. Selfie apalagi ada di belakangnya ada pelangnya supaya ada bukti gitu loh. Istilahnya nanti dibilang, wah ini pastor golput. Ya, we're not, we make every vote count as sebagai anggota, sebagai warga negara gitu ya. Kita semua mempunyai hak, yaitu hak untuk memilih. Amin. So we are given a choice. Okay, our right to vote. So use that vote. Tapi ini udah lewat by the way. But setelah kalau saya melihat gitu ya bahwa banyak orang itu kelihatannya itu after waktu campaign gitu ya, kadang-kadang ada temen jadi tambah dekat, tapi juga ada friends become enemies. Oke, many people, banyak yang istilahnya itu banyak yang terpecah-pecah, bahkan dalam satu keluarga pun bisa terpecah-pecah. Banyak argumen, banyak yang friends di Facebook langsung unfriend, banyak yang follow jadi unfollow. Itu udah dialami, banyak yang udah kejadian dan it's very sad. Sangat menyedihkan sekali, bahkan kalau dalam satu anggota keluarga kita, sebagai dalam satu gereja kita, itu sampai terpecah-pecah hanya karena mempunyai pendapat yang berbeda. We are called to love, not to be just right or wrong, benar, salah. Ya mungkin kamu bisa benar, kamu bisa salah, tapi ujung-ujungnya, if we don't have love for one another, kalau kita nggak punya grace to release for one another gitu ya, untuk apa kita sama-sama jadi keluarga? It's no use gitu loh istilahnya. Kita harus datang kepada suatu kesadaran bahwa Kristus itu yang menjadikan kita semua satu, bukan pilihan kita kepada capres atau kepada apa, bukan pendapat kita. Saya punya pendapat yang berbeda-beda, bisa dengan saudara, setiap daripada saudara bisa punya pendapat yang berbeda. Tapi dalam hal ini kita ini disatukan di dalam satu keluarga Kristus. Kristus ingin punya keluarga yang besar, dia ingin punya keturunan yang banyak. He just loves to make connection with everybody. Dia suka sekali karena dalam connection, dalam relationship dengan satu dengan yang lain. Dulu kita terputus, detik disambungin kembali, detik tersambung kembali, itu kehidupan itu bisa mengalir. There is life. Dan kehidupan itulah yang membuat kita menjadi hidup lebih hidup. Hidup lebih, bukan iklan rokok ini saudara-saudara, please. Hidup lebih hidup itu mulainya dari Kristus. Karena dia datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hidup dan hidup. Hidup dan hidup. Life and more life. Saudara kalau cuma hidup biasa-biasa saja, itu saudara mengalami hidup. Tapi kalau saudara mengalami Yesus yang luar biasa dalam kehidupan saudara, saudara hidup dan hidup. You live and live. You win and win, more winning. Karena apa saudara? Kita ini, Tuhan ini pingin sekali dalam kehidupan kita ini hidup berkemenangan. He wants us to win. Why? Karena anaknya sudah memberikan kemenangan itu kepada kita semua. Kemenangan terhadap dosa dan kemenangan terhadap kematian. That's why dia karena sudah memberikan, maka dia katakan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. We are more than a conqueror. Kita ini lebih daripada penguasa. Karena orang sudah menguasai terlebih dahulu, kemudian kita hanya jalan dan kita ini hanya melihat bahwa semuanya ternyata sudah dikuasai, and you stand on that. Saudara berdiri di atas kebenaran itu. Detik kita berpikir sesuatu bahwa dosa masih menguasai saya, ini kemiskinan masih menguasai saya. By the way, kemiskinan, sakit penyakit, kekurangan, itu saudara, kalau saudara hubung-hubungkan, itu semua itu akibat daripada dosa. Jadi kalau misalnya saya gabungin jadi satu semuanya, itu saya ambil satu kata, dosa aja.
Jadi kalau kita melihat bahwa banyak hal dalam kehidupan kita, lacking lah, ada yang negatif lah, kekacauan lah, keributan lah, perpecahan lah dalam keluarga, sakit penyakit, terutama sakit penyakit yang memang banyak sekali gitu, ini semuanya diuntut-untut, inilah dari dosa semuanya. Jadi detik kita bilang bahwa kita hidup ini tidak lagi dikuasai oleh dosa, berarti kan kita bilang bahwa kita ini udah above, kita ini sudah berkuasa. Amin. Pada saat kita berkuasa, it means sins already pass. Dan waktu kita melihat bahwa dosa itu masih ada dalam kehidupan kita, dan kita itu merasa bahwa, oh, kok saya jadi lebih senang dosa ya? That's a lie from the devil. Bahwa dosa sama dengan menyenangkan. Belum tentu loh saudara. Itu pemikiranmu. Oh, enakan dosa ya. Kalau Tuhan kerjanya ngelarang-larang. Kalau dosa itu kayaknya enak dilakukan. That's a lie. Tapi kalau saudara pikir-pikir, the true winning, orang yang benar-benar menang, itu bebas. Adalah orang yang free. Freedom. Kalau saudara dengar nonton film Braveheart, saudara tahu kan? You see the cry so loud, freedom. Itu karena apa, tahu nggak? Orang yang benar-benar menang itu bukannya menang kalah dalam peperangan, tapi adalah orang yang bebas. Tidak percuma kita kelihatannya menang, tapi harus nunduk kepada penguasa yang lain. Mendingan kalah kelihatannya, tetapi sebenarnya bebas dari segala sesuatu. Bebas dari opini daripada manusia terhadap saudara. Identitasmu tidak ditentukan oleh opininya orang. Kebebasanmu itu tidak ditentukan oleh pendapat seseorang. Kebebasanmu itu karena seseorang telah membebaskanmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, and make you totally free. When the Son set you free, you are free indeed. Waktu engkau bebas itu benar-benar bebas, saudara. Truly freedom. Gak ada lagi. Jadi engkau juga bebas tidak berbuat dosa. Engkau benar-benar bebas dari pemikiran-pemikiran yang salah. Jadi waktu engkau, wah, dosa menyenangkan, dosa menyenangkan, dosa menyenangkan, enakan dosa, enakan dosa, enakan dosa, you are still conquered. Kesenangannya sementara, tapi nggak enaknya belakangan. Kalau Tuhan Yesus, mungkin saudara-saudara kelihatannya kehidupannya suffering, kelihatannya saudara-saudara kelihatannya kok kayaknya menderita, tetapi saudara, you know that inside engkau itu bebas. Dari luar itu tuh sifatnya sementara. Kamu mungkin bisa ngalamin kekurangan, tapi kekurangan sifatnya sementara. Kamu bisa nggak ada duit saat ini, tapi itu sifatnya sementara. Bank account itu bisa berubah-berubah loh. Sesuatu yang kamu lihat dengan mata itu bisa berubah. Betul? Enggak. Saya lihat suami saya nggak berubah. Dari dulu sekarang dan selama-lamanya mirip sama Tuhan Yesus. Sebenarnya dia mirip. You know, it's not. Saya lihat istri saya juga sama. Kerjaannya itu di rumah ngomel terus gitu. Nggak pernah berubah dari dulu gitu. No. Saudara, apa yang saudara lihat itu selalu bisa berubah. Tetapi apa yang tidak kelihatan itu yang sifatnya kekal loh saudara. What's inside? Jesus is eternal. His life is eternal. His blessing is eternal. Kehidupannya, kesembuhannya itu eternal sifatnya. Loh, kok pastor kok bisa ada orang sakit? Itu adalah lying symptoms. Itu adalah gejala-gejala yang menipu sementara. Sementara, saudara. Amin. Nah, saudara, banyak orang juga kelihatannya menang di luar. Wah, kelihatannya unggul sekali dalam hal ini. Wah, kayaknya itu prestasinya luar biasa sekali. Kayaknya keren banget gitu di luar. You know, they are a public success. Tetapi di belakang saudara nggak tahu. They may be a private failure. Mereka bisa jadi orang yang gagal. Mendingan saudara public success and private success. Itu yang namanya the true conqueror. Orang yang menang dalam segala hal. Kalau saudara cuma menang dalam satu hal, tapi yang lainnya berantakan, percuma. You can do well in business. Saudara bisa melakukan hal yang luar biasa dalam bisnis. Tapi kalau dalam kehidupan pribadi kita ternyata banyak failures, it's the same thing. Nggak ada artinya loh saudara. I mean like,
Kadang-kadang kita ini mikir ya, saya sendiri mikir gitu, wow, so many projects that we did, banyak hal yang kita lakukan, the ministry may be growing, tapi satu hal yang saya nggak bisa lepas adalah, kalau tidak ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, everything itu bisa crumble dalam sekejap. Itu yang saya lagi mikir terus-menerus gitu. Bahwa kehidupan, bahkan itu terefleksikannya bukan dalam kehidupan yang di luar, dalam keluarga. More and more, di dalam keluarga sendiri. Di dalam our own family. Saya being vulnerable aja lah ya. Maksudnya kita open-open aja lah, So, jadi saudara bisa melihat bahwa saya nggak bilang bahwa 100% kehidupan saya dalam keluarga pun sudah sempurna. Mungkin ada saat-saatnya anak-anak juga rebel, memberontak. Ada saat-saatnya pas lagi hal-hal tertentu itu saya itu mementingkan kepentingan sendiri. Hal-hal tertentu kadang-kadang stres sendiri. Kan nggak pernah cerita kan kalau stres. Biasanya yang ditaruh itu yang keren-keren. Yang di status kan kebanyakan yang keren-keren kan, gitu loh. Kalau dalam keadaan stres berat gitu mah jarang biasanya ditaruh di status. Ya kan nanti ketahuan. It's better to live not a double life kan. Di depan, di belakang sama. Paling enak, freedom. Gak usah ngumpetin apa-apa kan. You don't hide behind your success. Kamu gak usah bersembunyi di belakang pulpit. Nggak usah bersembunyi. I'm the same. Saudara ketemuin saya di sini ngobrol apa, di luar ya ngobrol apa, gitu loh istilahnya. Kalau di sini saya katanya Cilita saya ngajar mulu, doa aja ngajar gitu. Saya di luar juga sama, pas ngobrol toto ngajar. It's the same, because that's who I am. I'm free to be who I am to be in Christ. I mean, that's true freedom, that's true winning, true victory. Banyak orang bilang, wah yang ini menang, yang itu menang, dua-duanya menang. Siapa yang menang? Gak ada yang menang kelihatannya. Tapi biasanya yang gak banyak cuap-cuap, biasanya yang secure dengan kemenangannya. Iya kan, orang menang gak perlu bilang, gua menang. Gak perlu kan, gitu loh, Just saying, hashtag. By the way, tanpa dia, kita nggak mungkin bisa mengalami kemenangan. Kenapa? Kemenangan itu diberikan sih. Kalian nggak dapatkan. Makanya kita ini sangat confident dengan kemenangan kita. Bukan karena kita. Karena dia. Karena Yesuslah yang menang. He wins it all. Makanya kita ini sangat secure, saudara. Roma 5 ayat 17. Ayo kita buka bersama-sama. This is a really apa itu mungkin udah dibaca berulang-ulang. Saudara mungkin sering baca bukunya, saudara mungkin sering lihat quote ini gitu ya. But every time I see this, setiap kali saya melihat sesuatu yang baru, yang fresh. Sesuatu pewahyuan yang fresh. Ini luar biasa sekali. Saya sampai terheran-heran dengan Tuhan punya revelation. So many nuggets. Yesus nggak pernah habis dalam kehidupan ini. Mau digali seberapapun, dia akan selalu mengeluarkan sesuatu yang baru. Dan di sini kita ingin mengenal dia lebih dekat lagi. Kita ingin mengenal dia. Kita ingin dibukakan akan pengenalan akan Kristus lebih banyak lagi. Amin. Roma 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa satu orang itu? Adam. That's right. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Gara-gara satu orang doang. Saudara tahu bahwa di surga nanti Adam rumahnya akan dijaga oleh sekompi TNI, sekompi semua. Dia akan dijaga, ada pagar kawat berduri semuanya ya. Ada semuanya, ada meriam tank gitu ya. Karena banyak yang pingin datengin dia. Pingin demo depan rumahnya. Gara-gara katanya gitu. Well, tapi ya puji syukur lah ya, Adam tetap Adam. Kita bisa belajar dari Adam, karena Adam itu benar-benar dia itu mau gimana pun ya, dia adalah the first man yang Tuhan ciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Man, first Adam itu luar biasa loh.
Tetapi lebih luar biasa adalah the last Adam. Adam yang terakhir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gak ada bandingannya, saudara. Kemuliaannya Adam dengan kemuliaannya Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. I'm sorry ya, bukan the second Adam, tetapi Adam yang terakhir. Karena kita semua adalah di dalam Kristus, bukan di dalam Adam. Kita ini semuanya ini punya last name dulunya si Adam. Karena apa? Dosa turunan itu asalnya dari dia. Mungkin saudara bilang, oh enggak, last name saya bukan kok, last name saya kan dari bapak saya. Bapakmu dari mana? Semuanya kalau diruntut-runtut kan mulainya dari satu orang. Ya kan? Yang carry kan nama, itu carry nama bapaknya. Betul kan? Si Adam itu, semuanya terkandung di dalam Adam. Adam itu menggambarkan manusia lama. Dia adalah manusia yang pertama. Tetapi the second man, nah manusia yang kedua. Jadi bukan manusia yang terakhir, tapi manusia yang kedua, yaitu Kristus, di mana kita semua itu di bawah nama yang baru. A new surname was given to you. Nama akhir, nama keluargamu saat ini, your family name. I'm sorry, bukannya mungkin saya ada Gumanti, ada yang Darmo Suwito gitu ya, ada yang punya Santoso, Santosa, tapi semuanya ujung-ujungnya kita ini taruh dengan nama akhir yang sama, yaitu Kristus. We are in Christ Jesus. We are in Christ. Ini luar biasa sekali, incredible sekali loh ini. Wow. Nah, ini dibilang ini, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan. Siapa yang di sini telah menerima kelimpahan kasih karunia? Wow. Do you want to receive more? Oh yes. Saudara, ini di sini ya, saya bacain terus saja deh. Dan anugerah kebenaran, bukan hanya kelimpahan kasih karunia, tetapi juga anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Siapa? Yesus Kristus. Jadi kita ini hidup, bisa hidup dan berkuasa. Saya bilang makanya Tuhan Yesus tidak datang membawa moralitas. Dia tidak datang untuk membuat orang jahat menjadi orang benar, tetapi membuat orang mati menjadi hidup kembali. He came to give life and life more abundantly. Tapi saudara, di sini saya lihat, kalau mau hidup dan berkuasa, berarti saudara harus menerima apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dari konteksnya aja udah kelihatan. Those who receive the abundance of grace. Bukan hanya grace, tapi abundance of it. Jadi kalau saudara, kalau saya preachingin lebih banyak lagi di sini tentang kasih karunia, saudara dilimpahi lagi, dengan dilimpahi terus dengan kasih karunia, semakin kelimpahan, semakin saudara hidup dan semakin saudara berkuasa dong. That's right. That's why I don't want to preach anything else. Saya nggak mau preaching, saya nggak mau khotbah yang lain, saya mau khotbah satu orang ini. Karena gara-gara satu orang ini sih, kita jadi hidup dan berkuasa. Karena grace, itu ngomongin mengenai Tuhan Yesus, mengenai pribadi, bukan mengenai subjek. Orang bisa bilang grace itu kuasa, grace itu empowerment. No, grace is a person. Grace bukan doktrin, grace bukan pengajaran biasa. Grace itu adalah seseorang yang datang. Grace becomes flesh. Kasih karunia itu, firman itu datang dan dia diam di tengah-tengah kita sebagai manusia. Grace personified. Grace, kasih karunia itu menjadi pribadi. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini kelihatannya kayak broken record, saya ngomong mengenai kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tapi karena orang ini kita jadi hidup dan berkuasa loh. Saudara nggak mengerti bagaimana mekanismenya. You may not know. Saudara mungkin nggak mengerti, tetapi dalam keadaan sekarang saat saudara dibanjiri oleh pelimpahan akan kasih karunia ini dan anugerah kebenaran, the gift of righteousness. Righteousness juga ngomongin bukan hanya, kita ini harus berbuat righteous nih, gitu. Dulu saya berpikir demikian, saudara. Tapi kalau ada kata give, ini nggak bisa dipungkiri lagi. Give itu artinya kamu tuh harus terima, nggak bisa di-achieve. Saudara, can you achieve miracle? No. That song is wrong, man. Yang ada di Prince of Egypt itu. There is a miracle you can achieve. No, you cannot achieve miracle.
Saudara bisa receive miracle, yes. Saudara hanya terima loh mujizat itu. Demikian pula dengan kebenaran. It's the gift of righteousness. It's not your doing, it's all His doing. Dalam hal salvation, dalam hal pembenaran saudara, pengudusan saudara, saudara dibenarkan itu karena kasih karunia-Nya dan karena pemberian anugerah, yaitu jubah kebenaran itu. Itu saudara diberikan. You are given, tidak diusahakan. Nggak bisa dong pastor, gimana caranya? Kalau gitu semua orang nanti liar dong, berbuat seenak-enaknya sendiri, nggak pernah mau berbuat kebenaran. Saudara, kalau saudara sudah dapat nih, saudara sudah diberikan, artinya saudara sudah ada kan? Nah, kalau saudara mengerti akan identitas ini, saudara mengerti siapa dirimu, saudara akan keluarnya sama seperti apa yang saudara ada di dalam, yang sudah dikasih. Kalau saudara nggak menerima ini, saudara nggak even bisa ngasih apa-apa. Apa yang mau keluar daripadamu? Engkau mau keluarkan perbuatan benar, perbuatan baik, untuk supaya dibenarkan. Sedangkan perbuatan baikmu sendiri kita biasanya dikatakan seperti kain kotor. We cannot do it. Kita ini helpless loh saudara. Perbuatan baik kayak kain kotor. Loh, memberikan kepada orang miskin, bukankah itu perbuatan baik juga? Bukankah itu disukai oleh Tuhan? Banyak firman-Nya. Tapi kalau engkau memberikan orang miskin nggak pada waktunya, engkau menyalahi kehendak Tuhan. Engkau itu sedang berbuat sesuatu di luar daripada waktunya Tuhan. Kalau engkau tidak melakukan kehendak Tuhan dan engkau nggak percaya akan waktunya Tuhan, artinya engkau nggak beriman kepada Dia, dan semua yang tidak pakai iman itu sama dengan dosa. Khawatirmu dosa? Dosa. Siapa di sini nggak pernah khawatir? Nggak ada yang mau ngomong, termasuk yang di depan juga pernah khawatir. Siapa yang nggak pernah stres? Siapa yang nggak pernah depresi? Siapa yang nggak pernah ketakutan? Kau mau turun-tutin sampai kapan? Engkau mau istilahnya berusaha membenarkan dirimu sendiri. Engkau berusaha membenarkan lo, tapi Tuhan, ya barmu, standarmu itu hanya nyampe sampai sekian. Standarnya Tuhan ini jauh di sini. Engkau berusaha dengan perbuatan baikmu, itu tidak bisa membenarkanmu sama sekali. You have to receive the gift of righteousness. You have to. Cuman orang receive aja susahnya setengah mati. Mau dikasih susahnya setengah mati. Bener loh, orang mau dikasih aja, mau terima aja setengah mati. Ini nih orang dikasih CD. Saya pernah nih gitu, saya mau ngasih CD nih sama satu orang, udah dikasih men, udah dibayarin gitu ya istilahnya gitu, didengerin aja nggak mau, gampang tinggal masukin ke mobil, langsung dengerin. Itu aja kalau pas ditanya gitu ya, udah dengerin? Belum. Nggak ada waktu gitu. Padahal setiap di mobil gitu, kalau udah macet ada waktu untuk telepon, ada waktu, pas lagi nggak ada waktu pun gitu ya, nyari-nyari gitu kerjaan. Paling gampang kan, kalau kita nyari-nyari kerjaan paling enak tuh ngomelin orang lain. Ya kan, di mobil, oh ini gara-gara pemerintahnya nih, wah ini Pemprov DKI ini kurang nih, jalanannya kurang gede nih, wah ini memang brengsek nih, gini gitu, wah banyak kan gitu loh, ya kan, kita pakai waktu kita untuk ngoceh kan, instead of that, padahal itu tidak merubah keadaan, kamu cuma komplain kepada keadaan itu, dan tidak mengubah keadaannya sama sekali. Rather than doing that, might as well stick the CD dan dengerin. Bahkan sekarang aja udah nggak usah capek-capek men, tinggal download lewat podcast, that's it men, dengerin aja. Kalau nggak mau dengerin suara saya nggak apa-apa, bisa dengerin suara Cilita if you don't like it. Ya kan, if you don't like both of us, masih banyak yang lain-lain, ada JP, ya kan, banyak saudara, ya kan, saudara bisa pakai waktunya kan. Rather than speaking death, you receive life. Saudara terima kehidupan, keluarnya pun nanti kehidupan. Mau saudara bayangin ya, lagi macet-macet gitu, saudara lagi terima kehidupan gitu ya. Coba saudara perhatikan, pasti ngomonganmu berubah. Pasti di sini lebih tenang dikit lah, paling enggak lebih tenang dikit gitu. Oke? Ya kan? Yes. Amin. Amen, Pastor, preach it. Saya kan preach it kepada diri saya sendiri. Nah, ini ya, dibilang, for if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life. Reign itu di sana basileo. Basileo itu artinya seperti castle. Di dalam satu istana ada orang yang berkuasa. Itu berkuasa in life, dalam kehidupan. Life-nya di sana itu zoe.
Zoe life. Zoe itu adalah kehidupan yang paling tinggi. Zoe life adalah kehidupan dari Yesus sendiri yang turun ke dunia. Dia itu di dalamnya ada roh. Rohnya Yesus, siapa yang ada di dalamnya roh? Di dalamnya Tuhan Yesus waktu itu. Rohnya siapa? Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus, yaitu rohnya Bapa. Dia melakukan kehendak Bapa, artinya dia nurutin dengan roh yang ada di dalamnya. Nah, sekarang Tuhan Yesusnya udah naik ke surga, ya kan? Yang turun siapa? Roh Kudus, ya kan? Berarti rohnya Yesus, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Jadi waktu kita berjalan, kita lagi melakukan hal ini, hal itu, gitu ya. The Spirit itu yang moves. In Him we move and have our being. Waktu kita jalan, saudara nggak sadar. Saudara tahu melakukan hal yang benar. Tahu saudara dapat favor. Saudara pikir itu dirimu? Bukan, itu Yesus. Amin. Setiap kali engkau datang kepada Bapa, engkau bilang, I'm guilty as charged. Saya melakukan hal yang salah. Saya melakukan dosa. Bapak ngelihat kamu pertama kali gitu ya, dia itu ngelihatnya itu bukan orang berdosa loh. Dia nggak memandangi orang berdosa. Dia terima kamu karena Yesus. Dia receive you. He receive you because of Him, because of Jesus Christ. That's why jangan boasting on your right doing. Just percaya, hanya percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang menjadi identitasmu. Amin. Now, ini yang mengagetkan. Nah, dibilang kalau di dalam dikatakan maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Benar kan? Maut yang berkuasa. Death reign. Ya kan? Yang satu reign in life. Saya cek di terjemahannya, ternyata ada perbedaan sedikit. Nah, ini saya dapat yang baru. Jadi gini, yang literal translation ini coba ditayangin. Nah, ini kalau baca kata-katanya ini mumet. Bahasa Inggrisnya tidak ada yang benar, grammarnya nggak ada yang benar satupun. Tapi dia menerjemahkan word by word, kata per kata dari bahasa Yunani diterjemahkan sesuai dengan urutannya. Oke, caranya, for if by the offense of the one, the death did reign through the one. Jadi maut atau kematian berkuasa dalam kehidupan ini melalui satu orang ini, yaitu Adam. Much more those who the abundance of the grace and of the free gift of the righteousness are receiving, ya kan? In life shall reign through the one Jesus Christ. Jadi perkataan yang benarnya itu death dulu reign, sekarang yang reign adalah life. Yesus sendiri berkata, I am the way, the truth, and the life. Jadi, dulu kematian berkuasa, sekarang kehidupan yang berkuasa. Jadi lain ya, jadi dulu kalau orang kita ngomong, kita berkuasa dalam hidup ini. No, actually life reigns in your life. Itu perkataan yang literalnya seperti itu. Kehidupan berkuasa dalam kehidupanmu lewat satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena di dalammu ada kehidupan, maka kamu akan berkuasa. Dulu, siapa yang berkuasa dalam kehidupanmu? Kematian. Sekarang siapa yang berkuasa dalam kehidupanmu? Kehidupan. Yesus yang berkuasa. See how different? Lihat nggak ya? Kelihatannya beda tipis. Tapi dulu kan kita biasa berkuasa dalam hidup ini. Hidup ya, dalam kehidupan. Oh, kehidupan kita waktu makan, kita berkuasa ini. No, actually life reigns. Now, ini kalau kita menemukan area yang masih mati atau lemah, kita banyak mengalami kelemahan, itu artinya kita sedang mengalami kematian atau kematian lagi berkuasa dalam area itu. Nah, obatnya apa? Then you need to speak life in that situation. Jesus is life. When you speak life, when you speak Jesus, waktu engkau mengatakan Yesus di dalam permasalahanmu, then life reigns in that situation. Hidup berkuasa atas masalah itu. Hidup berkuasa atas hal yang kacau itu. Hidup berkuasa atas sakit penyakitmu. Hidup berkuasa atas kebangkrutanmu. Hidup berkuasa atas kemiskinanmu. Hidup berkuasa atas your bad habits. Hidup berkuasa atas problem-problemmu. You get it?
Mingpai? Untuk yang Chinese speaking, I would love to have a Chinese speaking church yang grace based banget. I don't know if Fedri is answering the prayer or not. By the way, our worship pastor di sini, Fedri, Lili sama Leni, mereka ini from Chinese speaking community dari Batam. Sebelahnya juga ada Turiki. Ini sama, ini satu pulau juga dia. One day ya. Mandarin and Hokkien service. Woohoo. Daerah mana? Ya Pluit, bolehlah. Saya kepingin banget soalnya ke daerah Pluit. Anyway. Nah, saudara kalau pingin kuat, berarti saudara dalam keadaan lemah. Kalau saudara pingin kuat, saudara perlu kehidupan. Nah, ini gini loh. Karena apa tau nggak? Yesus, nah ini kemarin ini saya sempat ngobrol-ngobrol dengan our mentor, yaitu Pastor Paul Loh dari Singapura, dari New Hope Ministry. Jadi dia berkata bahwa Yesus itu sebenarnya tidak pernah menyembuhkan. Nah, Jesus never heal. Jesus never raise. Oh, Pastor, it's in the Bible loh. Wih, are you teaching something yang ini ajaran-ajaran yang sesat? Oh, sabar dulu. You know what happen is, kalau kamu mengalami kebutaan, itu artinya sel-sel yang ada di dalam matamu itu sedang mati. Kalau ada kematian, yang perlu dikatakan adalah kehidupan. Jadi actually yang dilakukan sama Tuhan Yesus adalah Yesus memperkatakan atau menghembuskan kehidupan dalam mata itu. Saudara lihat, waktu ada orang yang lumpuh, artinya syarafnya mati, ototnya mati. Jadi Tuhan Yesus berkata, bangkit, berjalanlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dia itu sedang mengatakan kehidupan kepada kaki itu. Waktu ada orang yang kena busung air ya, dropsy, itu ada function di dalam tubuhnya, organnya, yang tidak bekerja atau mati sel-selnya. Hormonnya matilah, segala macam. You can name any kind of disease. Saudara bisa sebut segala macam sakit penyakit yang ada di dunia ini. It all comes down to death. Semuanya terkumpul menjadi satu bagian, yaitu adalah sakit penyakit itu adalah permulaan dari kematian. Adam waktu dulu dia itu dibilang, oh Adam bersalah. Dia jatuh dalam dosa, itu dia bersalah. No. Dan bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jatuh dalam dosa. Enggak. Dia bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Perkataannya yang tepat itu mati, saudara. Jadi ini problemnya adalah kematian. That's why Tuhan Yesus mengeradikasi, eradicate itu ya, membasmi, membinasakan atau dia itu meniadakan masalah tentang dosa ini, karena di dalam dosa ini terdapat kematian, sakit penyakit, kemiskinan, semuanya. Kalau ininya sudah dipinggirin, sengatnya sudah dipinggirin, yang sisa hanya kehidupan, saudara. Jadi dalam kehidupanmu itu, pada saat engkau menghadapi masalah dengan dosa, menghadapi masalah dengan kemiskinan, menghadapi masalah dengan problem, wah saya ada penyakit ini, penyakit itu, saudara sedang berhadapan dengan masalah yang satu yang suka diungkit-ungkit sama si iblis. And it's a lie for you, for those of you who already receive Christ. Karena sebenarnya hidup yang berkuasa dalam kehidupanmu. Kan dibilang kan, kalau kamu menerima, kamu kan terima keselamatan karena kasih karunia kan, berarti kamu sudah dapat dong. Iya. Kamu tuh sudah dapat. Seharusnya kamu berkuasa, tapi kamu tidak berkuasa dalam kehidupan ini. Atau seharusnya hidup yang berkuasa, tetapi kematian yang berkuasa dalam kehidupanmu. That's the problem. Dan Tuhan nggak mau itu, karena apa? Dia mencintai kamu dengan luar biasa. Dia nggak mau anaknya mengalami kematian. Dia nggak mau anak-anaknya ada kematian berkuasa. Ya, kadang-kadang kematian berkuasa sih dalam area ini. Ya, kadang-kadang kehidupan berkuasa gitu. Dia mau semua area dalam kehidupanmu itu engkau mengalami kuasa. He wants you to be a winner in all aspect of your life. Saya tahu it's a journey. I know it's a journey.
But this journey is a winning journey. Ini perjalanan kemenangan loh saudara. Bukan perjalanan kadang menang kadang kalah. Enggak, you already a winner. Kita sebentar lagi nanti malam by the way kita akan nonton bareng. Some of us ada yang ingin menjadi supporternya Jerman. Wah, ada yang ingin jadi supporternya Argentina. Wah, tim Panzer lawan tim apa? What is Argentinian? Huh? Diego? Tego? Lego? Tango. Oh, pendengarnya Lego. Sorry bro. Tim Tango dari Argentinian. Ya apa? Diego Maradona. Ya Maradona kan? Itu Brasil ya? Messi. Oke. Dulu kan Maradona kan Argentina kan? Iya bener. Pele. Pele Argentina. Bener, gua nggak salah kok. No, what I'm trying to say is dulu itu ada tangan Tuhan ternyata yang bekerja. Justru the hand of God. Masuk beneran. Nggak ada sampai sekarang bingung. Waduh, yang supporter Jerman jangan ketakutan gitu dong. Tangan Tuhan sedang bekerja. Ya, I'm sorry untuk para ladies yang ketinggalan mungkin masalah bola ini, tapi saya juga nggak tahu banyak ladies ternyata lebih mawas akan olahraga sepak bola ini daripada saya loh. I know less, sometimes, I just know a little bit dari beberapa orang, Jack yang sering ini tim orange. I feel you, bro. Anyway, Tuhan Yesus itu adalah kehidupan dalam area-area di mana engkau tuh paling berasa lemah. When you're weak, He is strong in that area. That's why perlu untuk saudara melihat kelemahan saudara. Kalau saudara cuma lihat diri saudara kuat, berasanya kayak kuat, it means you're not in need. Saudara berasa kuat, saudara nggak butuh pertolongan. Cuman orang yang butuh kesembuhan yang perlu dokter. Bener kan? Kalau orang nggak butuh, ngapain? Tuhan Yesus makanya dia dekat dengan orang-orang sinners. Why? Orang-orang yang berdosa. Karena mereka butuh dibenarkan. Guilty as charged. Masalah terbesar, guilt. Rasa menyalahkan. Saudara mungkin nggak menyalahkan orang lain, tapi saudara menyalahkan diri saudara sendiri. When you're guilty, dan saudara mulai nyalain orang lain. Kalau saudara terluka, saudara akan melukai orang lain. Kalau saudara menerima condemnation, you will condemn other people. Many preachers juga banyak yang condemn other people. Saya suspect banyak mereka mengalami guilt and condemnation. Saya pernah preaching mengenai hal ini. I'm not gonna elaborate on this. Tapi saya ingin katakan bahwa bagi orang yang telah menerima Kristus, sebenarnya permasalahan terbesar itu bukanlah waktu kita menjaga kekudusan kita. No, it's not. Kenapa kamu mau jaga kekudusan? Why? Karena supaya kita nggak binasa. Bener kan? Kita mau jaga kekudusan supaya kita bisa masuk surga. Permasalahan terbesar bukan neraka loh saudara. That's not. Itu tuh udah taken care. Why I said is taken care of? Karena Yesus dan Bapa sendiri yang menjamin saudara 100%. Kalau saudara percaya kepada Dia, saudara itu nggak mungkin. Yang namanya binasa dan masuk neraka selama-lamanya nggak mungkin. Amin. Oke, kita lihat the verse-nya dulu. Oke. Yohanes 10 ayat 27, next. Ayat sampai 30. Dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dombanya Tuhan Yesus berarti dombanya orang yang percaya. Orang yang sudah percaya dong. Kalau orang nggak percaya gimana mau ngikutin? Ini orang yang mengikuti berarti mereka itu sudah percaya. Dan aku memberikan apa? Hidup yang kekal kepada mereka. Diberikan apa? Zoe life. Sudah diberikan belum? Yes. Sudah. Berarti hidup yang kekal itu sudah diberikan belum? Sudah. Saudara sudah hidup kekal belum? Sudah, saudara. Jangan bilang, oh saya belum, ini saya masih hidup di bumi, saya nggak kekal. No, kekekalan itu ngomong mengenai foreverness, ngomong mengenai identitasmu di dalam Kristus. Kamu sudah hidup kekal. Everlasting life is yours.
Hidupnya Kristus ada di dalammu, dan hidupnya itu adalah hidup kekekalan. Amin. Dan dikatakan mereka pasti atau mereka mungkin tidak akan binasa. Mereka apa? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, ini nanti saya akan bahas bahwa sebenarnya bisa nggak seseorang kalau misalnya sudah terima Tuhan Yesus, mereka masih bisa binasa nggak? Mengalami area-area yang binasa dalam kehidupan mereka nggak? Bisa. Tapi mereka tidak bisa binasa selama-lamanya. Makanya saya bilang, permasalahannya bukanlah menjaga kekudusan supaya nggak masuk neraka. Saya continue sedikit. Dibilang, dikasih jaminan sekali lagi ya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangannya siapa? Yesus. Seorang pun tidak ada. No one, nothing. Tidak ada kekuatan. Malaikat seseorang, iblis seseorang, tidak ada. Siapa yang bisa merebut? Nggak ada. Siapa yang kasih jaminan? Tuhan Yesus. Cukup nggak jaminan Tuhan Yesus? Cukup dong. Cukup. Coba kita baca seterusnya. Next. Bapakku bukan Bapakku Jokowi ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Can you imagine? Yang memberikan mempelai, yang membawakan mempelainya kepada Yesus itu bapaknya sendiri. Saudara ini dibawa sama bapak untuk terima Yesus. You are brought to the bride, to the groom. Saudara ini dibawa sama bapak loh. Jadi kalau saudara bilang, oh enggak, aku datang atas kehendakku sendiri. No. Saudara ini dibawa sama bapakmu. Bapakmu. Dan apa? Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wow, Yesus dan Bapa mau lawan Yesus dan Bapakku. Double man, double. Jesus and the Father hold you. You can never perish forever. Nggak ada saudara. Ini ayat pamungkas. Kalau ada yang bilang selamatan kadang bisa hilang. Coba aja baca ayat ini. You just need to read this verse carefully. Karena apa? Aku dan Bapa adalah satu. Saya bisa stop di sini dan I can go home happy, man. Saudara bawa kayak gini, saudara benar-benar mengalami kehidupan dalam setiap area dalam kehidupanmu. Engkau nggak takut lagi, engkau nggak takut. Nanti gue masuk neraka kalau gue nggak kudus. There's not talking about that. Don't be so self-occupied. Jangan mikirin diri sendiri terus. Dosaku, kelemahanku. Saudara lihat siapa yang ada di dirimu? Kehidupan loh. Tidak ada satu orang pun yang bisa ini. So about salvation ini is done. Jadi bukan ada masalah. Masalahnya apa? Iblis juga nggak bisa loh merebut. Nah, masalahnya ada area-area yang masih mengalami kematian. Karena apa tahu nggak? Why some area itu ada perishing? Nah, ini salahkan kembali kepada sifat-sifat dari manusia lama yang kebawa-bawa, saudara. Dulu kamu tuh manusia lama, sekarang kamu sudah manusia baru. Sifat manusia lamamu masih kebawa sampai sekarang, masih, saudara. Selama kita masih hidup, selama masih dipengaruhi, mata kita masih bisa ngelihat, mulut kita masih ngomong, telinga kita masih bisa mendengar. Mendengar ada, wah ini perang di sini, mendengar, wah quick count-nya ada 2 hasil gitu. Khawatir kan? Ada area yang perishing. Why? Karena sifat manusia lama yang suka khawatir, yang suka takut, yang suka itu masih suka ada kebawa-bawa. Nah, gimana cara mengatasinya? Kembali lagi. Dirimu siapa sih? Kamu itu punya identitas yang jelas. Dirimu itu sudah ada Yesus Kristus. Kamu itu anak Bapa. Kamu itu duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa. Engkau mempunyai posisi yang benar di dalam Kristus Yesus. Bukan karena dirimu, tapi karena Kristus. Engkau telah dibawa ke posisi yang benar.
Jadi kamu statusmu tidak pernah berubah, men. Kamu itu tetap anak. Identitasmu tetap anak. Hidup tetap berkuasa dalam kehidupanmu. Nah, kalau engkau semakin lihat manusia barumu, engkau semakin melihat Kristus yang di dalammu, engkau semakin memandang kepada Kristus yang ada di dalammu, maka sifat-sifat manusia baru akan mengikuti. Detik ini, masalahnya ini, kita sering nggak melihat manusia baru. Yang sering kita lihat manusia lama. Gampang, reaksi kita melihat dapat problem itu menentukan kita ini masih ngikutin manusia lama atau enggak. Detik kita dapat problem, kita mati. Waduh, mati gue. Ya kan? Nggak ada, hidup gue, hidup. Nggak ada. Orang bilang mati gue deh. Aduh, mati gue deh. Ya kan? Perkataan mati gue itu udah ditanam itu oleh si iblis, dikatakan dari kecil. Saya katakan even anak kecil aja nggak diajarin, itu udah bilang, aduh mati gue. Anak kecil, men. Aduh matilah. Sudah ada dalam perbendaharaan kata mereka. How the devil wants to lie, even dari mereka dari kecil. Makanya kita perlu perkatakan kehidupan terus. Kita perlu ajarkan anak-anak kita untuk memperkatakan kehidupan. Karena kehidupan berkata mengenai Yesus dalam kehidupanmu. Mengalirkan kehidupan, saudara, di counter. We are in a war, yes, spiritual war. Spiritual warfare kita adalah about revolusi mental. Balik lagi, ya susah dah. Bapak kita sama, bukan? Amen. That's it. Oke. Yohanes 3:16. Saudara, ini ayat yang udah sering kan? Ya kan? Saudara udah sering dengar berkali-kali. Saudara udah memandangi berkali-kali, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita udah ngomongin berkali-kali. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dalam bahasa Greeknya itu apolimi. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sana hidup yang kekal, everlasting life, itu dibilang zoe aionios. Zoe aionios, hidup yang kekal. Percuma kita mengalami cuman kekekalan, tapi kekalnya dalam kehidupanmu itu mati. Percuma kita kekal, tapi bokeh terus. Percuma, hidupnya kekal sih, tapi bokeh terus. Hidupnya kekal sih, cuman penyakitan. Percuma, saudara, you're not becoming a good testimony. Gak ada enaknya. Tapi engkau harus mengalami zoe aionios. Artinya zoe, kehidupan Yesus yang everlasting. Kemenangan berhari-hari, setiap hari, selama-lamanya. Hari yang jahat cuma satu. Kemenangan berhari-hari. Amin. The evil day, not days. Tapi good days. Lama, saudara. Nah, ini kalau saudara mikir, langsung berpikir, kalau saya, ini cara orang Kristen baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya dan mengaku dengan mulutnya, benar-benar dia itu percaya, benar-benar dia itu benar-benar yang diselamatkan, dia terus berbuat kudus, kepadanya tidak masuk neraka. Itu interpretasinya kita kan. Melainkan akan masuk surga dan hidup yang kekal. Ini interpretasinya orang Kristen kebanyakan. Di sini nggak dibilang soal surga, nggak dibilang soal neraka. Dia ngomong mengenai kebinasaan dan hidup yang kekal. Di matanya orang Yahudi waktu itu, I believe even Nikodemus nggak mikirin mengenai surga atau neraka. Dia ngomongin mengenai hidup yang binasa sama hidup dalam kekekalan, di mana maut berkuasa atau hidup yang berkuasa. Ini nggak ngomongin mengenai surga neraka, nggak ada diomongin. Saudara mau baca konteksnya pun nggak pernah ngomongin satupun surga neraka. Maybe this is new, mungkin ini sesuatu yang baru, karena kita udah terlalu lama di brainwash mengenai surga neraka, mengenai hal ini. Mulai dari sekolah minggu juga udah di brainwash. Cuci otak. Di sini saudara juga kita brainwash lagi. Habis itu kita balik otaknya. Amin. Saudara suka kan cuci otak? Hatimu sih udah bersih, otakmu itu loh.
Iya, dalam hati kan ada Tuhan Yesus, dalam otak belum tentu loh saudara. Oi. Bawa hati, nggak perlu bawa hati, bawa otak. Oke? Amen. Nah, saudara, dikatakan di apolimi, ini kan perish, binasa. Di sana itu apolimi. Tahu nggak arti apolimi apa? To destroy, to put out to the way entirely, abolish, put an end to ruin, render useless, to kill, to declare that one must be put to death. Oke, berarti di-condemn ya. To devote or give over to eternal misery in hell. To perish, to be lost, ruin, destroy, to destroy. Nah, yang terakhir nih saya suka nih. To lose. Jadi kalau saya boleh katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah dalam kehidupan ini, karena hidup berkuasa dalam kehidupanmu. Beda kan langsung kan perspektifmu? Jadi setiap kali saudara lihat kebinasaan, jangan langsung berpikir tentang neraka. Lihat konteksnya dulu. Look at the context. Di sini saudara akan melihat bahwa sebenarnya kebenaran ini akan memerdekakanmu. Amin. Nah, hidup kita, ya, itu yang binasa, yes. Mencakup neraka enggak? Yes. Tapi enggak melulu mengenai neraka. Amin. Nah, hidup yang kekekalan enggak cuman ngomongin tentang hidup di surga, tapi kita ini mengalami a truly excitement life, kehidupan yang benar-benar hidup, benar-benar mengalami kehidupan yang berkemenangan dalam setiap area dalam kehidupan kita. Amin. That's what Jesus bought for you. Itu yang Tuhan Yesus beli untuk engkau. Di mana dia menggantikan apa? Hidupnya. Tubuh dan raganya, tubuh dan jiwanya dia berikan kepada saudara. Body, roti diberikan untuk sakit penyakit kita. Darah, kehidupan kita loh. Jiwa kita loh, dia gantikan jiwa kita. Manusia lamamu dengan manusia yang baru. Kehidupan yang penuh kalahan dengan kehidupan yang berkemenangan. Itu loh kehidupan yang dalam padamu. Zoe life. Zoe life. Nah, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ini saya buktikan bahwa sebenarnya kalau kita melihat ya, sebenarnya saudara-saudara pernah dengar saya waktu itu sempat ngomong bahwa nanti belakangan ini banyak terjadi kegelapan. Tetapi anak-anak Tuhan itu akan bersinar. Semakin lama semakin terang. Saudara bukan cuma garam dunia. You're not just the salt of the earth, but you're also the light of the world. Pertama Tuhan Yesus bilang, aku adalah terang. Ya kan? I'm the light. Tetapi setelah itu dia ngomong, kamu adalah terang juga. Benar kan? Kenapa kok Tuhan Yesus nggak bilang, aku adalah garam, kamu adalah garam. Terus kemudian, aku adalah terang, kamu juga terang. Tapi dia cuma ngomong, aku ini terang, kamu adalah terang dunia juga. Amin. Why? Karena, saya perkatakan dulu aja ya, bahwa terang itu adalah life. Terang itu adalah kehidupan. Kehidupan itu ada terang. Di mana ada kehidupan, the darkness must leave. Death must leave. Jadi waktu engkau step in, waktu engkau melangkah dalam proyekmu yang bermasalah, sebenarnya kehidupan sedang melangkah dalam kematian, dan kematian itu harus pinggir. Waktu engkau melangkah ke dalam kamar rumah sakit, kehidupan sedang masuk di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kematian. Karena apa? Yesus adalah terang. Coba kita baca ya, Yohanes 1 sampai 5. Kenapa kok saya menghubungkan antara terang dan kehidupan? Pada mulanya adalah firman. Benar ya? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya kan? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, firman itu, saya juga bilang terang. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku. Benar ya? Firman itu terang kehidupan. Terus dibilang segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kenapa mesti ngomongin mengenai segala sesuatu dijadikan? Ini mengacu kepada kitab Kejadian. Kitab Kejadian berkata, firman itu ada, jadi. Firman ada, jadi. Ya kan? Dari yang nggak ada menjadi ada. Itulah the spirit of creative.
creative industry that we have. We have the creativity inside of us. The spirit of creation itu ada di dalam kita masing-masing. Kalau saudara mengerti akan hal ini, saudara bisa ditaruh di mana aja, saudara bisa tinggal di negara mana aja, and you can create things dari yang nggak ada menjadi ada. Saudara bisa berada di tempat yang bermasalah, tempat itu langsung beres masalahnya. Saudara bisa menjadi di tengah-tengah orang yang sakit, semua orang sakit bisa sembuh. That's how Jesus is. Bukannya takut ketularan malah. Takut ketularan, takut ketularan. Pindah sini, takut ini, takut itu. Banyak takutannya. Zaman dulu, dalam perjanjian lama, you are under law. Kamu bersentuhan dengan orang yang kusta, maka kamu kena kusta. Yesus, dia mendatangi orang kusta jadi tahir. Amen. Itu. Jadi waktu kita berjalan, sakit penyakit, kuman, bakteri, semuanya gone. Amen. Ini lebih canggih daripada segala macam antibakteri, lebih canggih daripada segala macam anti kuman ini. Ada seseorang yang dicek gitu ya. Dia itu dites. Ini tes ilmiah loh. Ada satu orang misionaris. Dia bilang dia sering melayani ke tempat-tempat di mana banyak penyakit. Oke? Saya lupa namanya. Is it George? Hah? John Gillek. I think it's John Gillek. Dia pergi ke satu tempat dan dia itu dites. Tahu nggak, dibilang, kamu percaya apa nggak percaya? Kalau saya ambil ini kuman gitu ya, kenakan ke tangan saya, kuman itu akan mati. Terus dia ambil sampel bibit penyakit, ditaruh ya di tangannya, kemudian di mikroskop, beneran lo mati. So in you there is power of life. Man, there is power of life. Saya tahu nggak setiap saat istilahnya, wah kita kesembuhan. No, that's not what it means. Tapi kenalah siapa dirimu. Awal-awal saya nggak berani. Saya even mendoakan orang aja saya takut. Takut apa? Takut gagal. Tetapi kalau saya tahu bahwa saya mempunyai kehidupan, nothing tulus. Doain aja. Amin. Urusan sembuh, nggak sembuh, bukan urusanmu. Amin. Amin. It's not yours. Don't judge. Amin. Nah, dikatakan, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. See, the life is the light of man. Saudara kalau melihat keadaan tambah gelap, bersukacitalah karena di dalammu ada hidup. Kamu tuh pergi kemana, itu bawa terang. Pasti bawa terang. Amin. Kita ini udah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu jatuh stumble in the light. Kamu tuh jatuh di tengah-tengah terang. Amin. Kamu tuh nggak jatuh kembali, keluar lagi, kelempar ke kerajaan gelap. That's a lie from the devil. Amin. Now, dibilang yang ketiga ya, ayat yang berikutnya. Oke? Yang kelima, sorry. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Di dalam bahasa aslinya, the darkness did not comprehend it. Dunia dalam kegelapan nggak mengerti terangmu. Karena dunia itu belum dibukakan matanya. Kalau mereka dibukakan matanya, mereka melihat betapa terangnya kehidupanmu. Yang mereka lihat apa? Impact daripada terang itu. Impact daripada terang itu selalu bawa kehidupan. Jadi kalau kamu datang ke satu tempat, malah bawa istilahnya itu, oh ini tambah kacau, tambah berantem gitu ya, Think again. Maybe you bring not life, but you bring death to that place. I'm sorry, bukan kamunya bawa, tapi the spirit itu impart. Kamu mungkin merasa banyak debunya nih, udah banyak sekali dilemparin sama iblis, kan iblis makanannya debu kan, gitu loh. Terus kita keliling ke jalan tempat-tempat yang kering, kita ikut kekeringan, pergi ke satu tempat, bawa kekeringan untuk orang lain, jadi tambah kering. Paling nggak enak sama orang yang ngobrol sama orang kering gitu ya, dikit-dikit ngoceh, dikit-dikit komplain, semuanya dikomplain, hal yang kecil dikomplain, itu dikomplain, ini dikomplain, semuanya dikomplain. Banyak hal loh bisa dikomplain. Saya terus sampai heran gitu, buset, ada aja hal dikomplain. Don't you know how to give thanks? Tahu nggak sih bahwa sebenarnya banyak hal yang jauh lebih baik yang sudah terjadi dalam kehidupanmu, yet we never see it. Itulah kondisi dari a blessed man or a cursed man.
By the way, kalau mau baca itu, saudara baca aja sendiri. Bukunya ada kok, Destined to Reign. Saudara baca aja sendiri. Oke? The condition of a blessed man and a cursed man. Nah, kenapa kok saya bilang begini? Saudara lihat keadaan kadang-kadang kacau. Kadang-kadang ini bingung. Banyak sekali hal yang membingungkan dalam kehidupan kita. Bikin keputusan, bingung. Ini bingung. Mau melangkah, bingung. Lihat dolar naik, bingung. Ya kan? Quick count 2 hasil, bingung. Ya kan? Mau pergi luar negeri atau di sini aja, bingung, ya kan? Mau invest, bingung, ya kan? Banyak bingung. Nah, itu kan keadaannya dalam keadaan kacau kan, gitu kan? Ya mau ini tadi katanya Grace sesat, gitu. Ini yang benar, yang balance nih, bingung, ya kan? Tambah bingung kan, gitu. Nah, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, ini finalnya ya, finalnya. Bisa dibantu untuk yang worship team? Dikatakan, nah saudara-saudara udah ngerti ya, gitu. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Terus dibilang bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah saudara, dikatakan bumi belum berbentuk. Nah, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya ya, itu the earth was without form and void. Darkness was on the face of the deep. Deep itu jadi yang pertama-tama kali diciptakan itu bukan terang saudara, tetapi langit dan bumi. Nah, di dalam bumi sudah ada formless, void of form, nggak ada bentuk. Bahasa aslinya itu without form itu tohu. Bukan tahu, tohu. Tohu. Bukan tofu ya, tohu. Formlessness, confusion, unreality, emptiness, formlessness, nothingness, empty space that which is empty or unreal. Wasteland, wilderness, place of chaos. Bumi dalam keadaan kacau. Jadi bukannya Allah menciptakan langit dan bumi kosong, tenang, peaceful, no. Kacau, formless, confused. Saya katakan setiap masalahmu, mau masalah bisnis, mau masalah keluarga, mau masalah penyakit, obatnya cuma satu, Yesus. Karena Yesus bawa kehidupan. Dalam kehidupan itu ada terang. Amin. Waktu kacau, kamu lagi kacau, lagi confused, bingung mau mikirin apa, speak life kepada confusion itu. I speak life to my mind. I speak wisdom. Tahukah saudara bahwa dalam konteks orang Yahudi, light equals wisdom. Kamu bilang kamu gak ada hikmat, minta light dari Tuhan sama dengan minta Yesus dari Tuhan. Yesus, pikiranku bingung, I need you to come down to my mind. You are my wisdom, you are my life. Aku lagi bingung mutuskannya. Gimana mutuskannya? I'm confused. Bring Jesus. Bawa Yesus. Dia akan solve segala keraguan-raguanmu. Dia akan dissolve segala confusionmu. Dikatakan void. Void itu tohu satunya bohu. Sama, tohu and bohu. Tohu, bohu, tohu, bohu. Interesting, void, kosong. Kamu merasa kehidupanmu kosong? You feeling empty? You feeling dry? You feeling nothing? Kamu dianggap nggak ada apa-apa. You're being treated unfairly. Kamu merasa dijelek-jelekan, diinjek-injek sama orang. Kamu diperlakukan tidak fair. You cry for justice. Bawa Yesus. Bring Jesus. He is the Prince of Peace. He is the Prince that will fill that. Dia akan memenuhi kehidupanmu, memenuhi kekosonganmu dengan kehidupannya. Life comes. Setelah itu dikatakan ya begini ya, Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. The people around you don't understand you.
Mereka nggak mengenal, terang itu nggak mengenal. Waktu engkau bilang, aku cuman bawa Yesus saja di dalam kehidupanku. Yesus, Yesus doang, Yesus mulu kerjaanmu. Be encouraged, be calm, keep calm. Jesus is here, life is here. Amin. Ada kehidupan. Perkatakan saudara-saudara kehidupan. Amin. Saya baca buku mengenai sedikit lah ya, mengenai Charles Spurgeon. You know Charles Spurgeon? Charles Spurgeon itu adalah Prince of Preacher tahun 1800-an. Khotbahnya paling banyak di quote setelah C.S. Lewis. Atau hampir sama lah sama C.S. Lewis. Dia itu pengkhotbah di Inggris paling terkenal zaman dulu. Buku-bukunya dipakai di setiap sekolah teologi yang sudah ada. If you've ever read Charles Spurgeon, saudara boleh baca. Bahasa Inggrisnya rada susah, cuman kalau udah khotbah jebret banget. Saya merasa dikuatkan. Why we need Jesus every time I preach the sermon. Saya coba kasih lihat aja sedikit. What's the quote ya, quote-nya. Dikatakan a sermon without Christ as its beginning, middle, and end is a mistake in conception and a crime in execution. Jadi khotbah tanpa Kristus di awal, di tengah, dan di akhir itu kesalahan waktu persiapan dan kriminalitas tindakan pidana pada saat pelaksanaannya. Wah, kacau nggak? Dia ngomong kayak gitu. Saya bilang yes, I preach Christ. Christ is your solution. Nothing can help you besides Christ. Percuma saya khotbah ini itu, saya coba kasih solusi ini, give you steps. It will not solve the problem. Christ is the solution to your problem. Nextnya, no Christ in your sermon, sir? Then go home and never preach again until you have something worth preaching. That's C.S. Spurgeon. Wow, saya dikuatkan banget ini. Saya sangat dikuatkan. No wonder. It's good. Kalau gereja bilang, kamu cuma preaching, kamu cuma dengerin apa? Kristus. Solusimu apa? Kristus. Be happy. God's beloved. Hey beloved, you are God's beloved. Amen. Because of Christ. Thank you, Lord Jesus.
Tuhan Yesus saat ini sedang memperkatakan kehidupan kepada teman-teman mungkin saat ini yang mengalami kesulitan keuangan saat ini. Your financial seems dead. Kau sedang mengalami kebuntuan, kau nggak tahu bagaimana. It's close to Lebaran dan kau bingung, habis ini mau libur. How do I get what I need for my family? Saudara bingung akan penyediaan. Tuhan Yesus katakan jangan khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan hidup itu lebih penting daripada pakaian? Karena apa? Pada saat engkau menerima kehidupan, makanan dan pakaian itu juga disediakan untukmu. Jangan takut, Bapamu di surga memelihara burung pipit di udara. Dia akan memeliharamu. Jangan takut saudara. God speaks. I speak right now life to your financial. Saya perkatakan life kepada bisnismu. Saya katakan life kepada karirmu. Saya katakan life. 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 Kalau engkau punya utang, kalau engkau punya utang yang mungkin berat sekali dan you don't know how to pay it, just ask Jesus. Life in my situation, God. Hidup, 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 hidup. You are my provision. You are my provision. You are my provision. Haleluya, haleluya. Saat ini bahkan saya mau mendoakan untuk yang mungkin punya anak-anak yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit saat ini. I say life, I speak life untuk anak-anak ini. Whether it's a baby, mungkin anak kecil atau apapun. Maybe engkau mengatakan is hopeless. Aduh, ini anak mungkin ada kebiasaan yang gak bisa hilang. I tell you, you speak life. That habit is gone. Fix in an instant. Hallelujah. I speak life. 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 Jesus is the light of man. Jesus. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya ingin berdoa untuk teman-teman yang saat ini mungkin baru pertama kali mendengarkan bahwa Tuhan Yesus adalah terang manusia, dan kau selama ini mungkin kau belum pernah dibukakan. Saat ini biarlah aku mau menerima pastor, aku mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau terang yang hidup itu datang dalam kehidupanku, dan aku mau kehidupan itu berkuasa dalam setiap area kehidupanku. Mari saudara-saudara, saya ajak bagi saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk pertama kalinya ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini aku menerima terang yang ajaib, terang kehidupan turun dalam kehidupanku. Maut tidak berkuasa lagi, hidup berkuasa. Darahmu membasuh kehidupanku, darahmu membasuh dosa-dosaku. Suci, putih seperti salju. Aku dibenarkan, aku dikuduskan sekali dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, dan biarlah hidup boleh berkuasa dalam setiap area dalam kehidupanku, karena aku telah diangkat menjadi anak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan kekal yang Kau berikan kepadaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Thank you Jesus. Mari saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Biarlah Tuhan yang memberkatimu dan Dia melindungimu. Dia yang selalu memprotek kehidupanmu. Dia memancarkan sinar kehidupannya ke wajahmu. Dia selalu memancarkan dan memancarkan. Engkau hidup di dalam terang, dan engkau menerima kelimpahan demi kelimpahan daripada kasih karunia-Nya. Dan biarlah Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia tidak pernah menoleh barang sedetik pun. Bahkan pada saat engkau menoleh, pada saat engkau merasa aku gak layak, Dia tetap memandang kepadamu, karena Dia lihat adalah Yesus. Dan engkau akan mendapatkan peace beyond understanding. Damai sejahtera turun ke atas dirimu. Terima kasih Tuhan. Yang menerima berkat ini katakan amin, amin. Selamat hari Minggu. Jesus, Jesus.